Bagaimana rasanya tinggal 1 bulan penuh bersama mertua yang nyaris tak pernah bicara? Saat suami harus pergi untuk tugas dinas, aku menemukan diri duduk di antara dua sunyi, kesunyian rumah dan kesunyian hati. Namun dari situ, lahir cerita yang tak pernah kuduga. Sebuah perjalanan emosional tentang kehilangan pengertian dan ikatan keluarga yang perlahan tumbuh dari diam. Malam itu udara terasa lembab, hujan baru saja reda meninggalkan aroma tanah basah yang memenuhi pekarangan. Aku berdiri di depan rumah sambil menggenggam tangan Fadil, suamiku, yang akan berangkat untuk tugas dinas selama 4 minggu ke luar pulau. Ia mengenakan jaket tebal dan menyandang ransel hitam kesayangannya. Wajahnya tampak tenang, tapi aku tahu matanya menyimpan kekhawatiran. Maaf harus meninggalkan kamu dalam waktu lama, ucapnya lirih, mengusap pipiku dengan lembut. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Jalani tugasmu dengan tenang. Aku akan baik-baik saja di sini. Fadil melirik ke arah ruang tengah, di mana ayahnya duduk dengan tenang sambil menyeruput teh hangat. Ayah akan menemani kamu. Dia mungkin tak banyak bicara, tapi dia perhatian, kata Fadil. Aku hanya membalas dengan senyuman samar. Pak Arwan, ayah mertua, telah tinggal bersama kami sejak 3 tahun lalu, setelah ibu meninggal karena komplikasi penyakit jantung. Meski tinggal serumah, komunikasi kami sangat terbatas. Ia jarang berbicara kecuali jika perlu, dan kebiasaannya lebih banyak duduk di beranda, membaca buku, atau memperbaiki barang-barang tua. Setelah Fadil pergi malam itu, rumah terasa sangat sepi. Suara detak jam dinding yang biasanya tak kuperhatikan kini terdengar begitu nyaring. Aku mencoba menonton televisi, tapi pikiranku melayang kemana-mana. Sekitar pukul 10 malam, aku memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap hari-hari ini cepat berlalu. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara langkah pelan dari arah dapur. Jantungku berdetak lebih cepat. Awalnya aku ragu untuk keluar kamar, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menyusuri lorong rumah dan melihat Pak Arwan sedang duduk sendiri di meja makan, menatap keluar jendela ke arah pekarangan belakang yang gelap. Lampu dapur menyala redup, memantulkan bayangan tubuhnya di lantai. Pak, sapaku pelan. Ia menoleh, sedikit terkejut. Maaf kalau membuatmu terbangun, katanya dengan suara dalam dan tenang. Ayah hanya tidak bisa tidur. Aku mengangguk, lalu spontan berjalan ke dapur dan membuatkan 2 cangkir teh. Saat aku menyerahkan satu padanya, tangannya sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa di balik ketenangannya ada sesuatu yang rapuh dari sosok pria itu. Mungkin kesepian, mungkin luka lama. Kami duduk dalam diam selama beberapa menit. Lalu Pak Arwan berkata, "Rumah ini sunyi sekali, kalau Fadil tidak ada ya." Aku mengangguk, kali ini tanpa kata-kata. Bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, tapi karena aku merasakan hal yang sama. Malam pertama itu berlalu tanpa banyak obrolan. Tapi, sejak saat itu, aku tahu hari-hari ke depan tidak akan hanya soal rutinitas. Akan ada percakapan-percakapan baru yang tumbuh perlahan. Dan mungkin akan ada luka lama yang terbuka kembali untuk akhirnya disembuhkan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, seperti langkah orang tua yang penuh kehati-hatian. Tanpa Fadil, rutinitas rumah terasa hampa. Aku mencoba tetap sibuk, menyapu halaman, memasak, mencuci pakaian. Semua kulakukan sambil berharap waktu berlalu lebih cepat. Pak Arwan menjalani harinya seperti biasa. Pagi hari menyapu halaman, siang duduk membaca di beranda, dan malam menonton berita tanpa suara. Kami masih jarang berbicara, tapi setidaknya sudah saling menyapa setiap pagi. Itu sudah kemajuan besar. Namun, perlahan, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Suatu sore ketika aku sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Pak Arwan tiba-tiba datang menghampiri dengan wajah yang sedikit berbeda. Ada keraguan di matanya, tapi juga semacam keberanian yang tak biasa kulihat darinya. "Rani, boleh kita bicara sebentar?" tanyanya. Aku terkejut. Tidak hanya karena ia memanggil namaku langsung, tapi juga
karena nadanya terdengar begitu serius. "Tentu, Pak," jawabku. Kami duduk di bangku panjang di bawah pohon sawo yang rindang. Angin sore berembus pelan membawa aroma daun basah dan tanah yang mulai mengering. Suara anak-anak dari kejauhan terdengar samar, menciptakan kontras dengan ketenangan kami berdua. "Ayah kadang merasa bersalah," katanya tiba-tiba. Aku menoleh padanya. "Bersalah soal apa, Pak?" Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Sejak ibumu, maksud ayah, almarhumah istri ayah, meninggal, ayah jadi seperti orang asing di rumah ini." Fadil mengajak ayah tinggal karena dia tak ingin ayah sendiri di rumah lama. Tapi entah kenapa, ayah merasa seperti hanya menumpang waktu. Aku terdiam mendengar kata-katanya. Sebuah kejujuran yang selama ini tersembunyi di balik tatapan kosong dan senyum tipisnya kini keluar begitu saja. "Ayah tahu, kamu pasti merasa canggung tinggal bersama orang yang tidak banyak bicara seperti ayah. Tapi sebenarnya, ayah juga bingung harus mulai dari mana. Semua terasa hening setelah istrimu pergi." Lanjutnya, aku menelan ludah. Tak pernah terpikir sebelumnya bahwa Pak Arwan juga mengalami kesulitan yang sama denganku. Beradaptasi dalam sebuah rumah yang sepi, mencoba mengisi ruang kosong yang ditinggalkan orang terkasih. "Saya juga bingung, Pak," kataku jujur. "Sejak Fadil pergi, saya merasa seperti hidup bersama bayangan. Tapi hari itu waktu saya melihat Bapak duduk di dapur dini hari, saya merasa kita sama-sama kesepian." Pak Arwan menoleh. Wajahnya tampak lebih lembut dari biasanya. "Mungkin kita memang terlalu lama diam. Padahal, kadang hanya butuh satu teh hangat untuk memulai obrolan yang berarti." Kami tertawa kecil bersama. Tawa yang pendek tapi tulus. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami bukan lagi dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama, tapi dua manusia yang sedang belajar saling memahami. Hari-hari setelah itu berubah. Kami mulai makan bersama di meja makan. Bukan lagi dengan nampan masing-masing di ruang terpisah. Pak Arwan mulai bercerita, pelan-pelan tentang masa mudanya, tentang hobi lamanya memelihara burung, dan tentang Fadil kecil yang dulu sering sembunyi di kolong meja karena takut jarum suntik. Malam-malam kami pun menjadi berbeda. Kadang kami duduk di beranda sambil menikmati teh dan melihat bulan. Kadang ia bercerita, kadang aku. Tapi selalu ada kehangatan yang muncul dari tiap obrolan. Seolah kami sedang menambal kembali kain yang pernah robek di tengah keluarga kami. Satu malam, saat hujan turun pelan, aku bertanya padanya, "Pak, apa Bapak sering merasa sendiri meskipun kami semua di sini?" Ia tersenyum kecil. "Sering, tapi bukan karena kalian tak peduli, hanya karena ada ruang yang tak bisa diisi siapapun setelah seseorang pergi. Tapi sekarang, ayah merasa ruang itu mulai terisi, pelan-pelan." Aku menatap cangkir tehku yang hampir habis. "Mungkin karena kita mulai saling hadir ya, Pak?" Pak Arwan mengangguk. "Iya, hadir bukan hanya soal fisik, tapi juga hati." Malam itu, aku menyadari sesuatu, bahwa kesepian tak selalu datang karena kehilangan, tapi seringkali karena kita tak pernah benar-benar belajar melihat satu sama lain. Kini, perlahan tapi pasti, aku dan Pak Arwan mulai melihat. Dan dari melihat itu, tumbuh rasa saling mengerti. Dan itu, mungkin, adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Waktu berlalu lebih cepat dari yang kusadari. Sudah hampir 3 minggu Fadil pergi, dan meski aku masih merindukannya setiap malam, rumah ini tak lagi terasa seperti kotak kosong yang penuh gema. Ada hal-hal kecil yang berubah. Kami terbiasa saling menyapa saat pagi, menyiapkan makan bersama, dan kadang duduk di beranda tanpa banyak bicara, tapi saling memahami. Sore itu hujan turun tanpa jeda sejak siang. Angin menderu memukul jendela dapur. Listrik padam dan langit tampak kelam seperti menyimpan rahasia lama. Aku menyalakan lilin dan meletakkannya di ruang tamu. Pak Arwan duduk di kursi kayu lamanya, menatap nyala api kecil yang bergetar lembut. Suaranya pelan saat ia berkata, "Rani, boleh ayah bercerita sesuatu malam ini?" Aku mengangguk, lalu duduk di dekatnya. Lilin menciptakan bayangan di wajahnya,
memperlihatkan gurat-gurat usia yang belum pernah kulihat sedetail itu. Ia tampak seperti sosok lain malam itu, lebih manusiawi, lebih terbuka. Ada satu hal yang selama ini tak pernah ayah ceritakan pada siapapun, bahkan pada Fadil, katanya, tentang malam terakhir ibumu. Aku menoleh. Diam. Hujan di luar seperti ikut menahan napas. Malam itu, ibumu bersikeras ingin memasak untuk ayah, padahal kondisinya sudah sangat lemah. Ayah sempat melarang, tapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Biarkan aku merasa berguna untuk terakhir kalinya." Suara Pak Arwan mulai bergetar. Ia masak sup kesukaan ayah. Aroma masakan itu masih ayah ingat sampai sekarang. Tapi malam itu, setelah makan malam, dia pingsan di dapur. Ia mengusap wajahnya. Ayah menyesal tak memaksanya lebih keras untuk istirahat. Ayah terlalu sibuk berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal hatinya sudah sangat lelah. Aku terdiam, kata-kata itu menyayat, karena aku tahu rasa bersalah seperti itu akan terus hidup meski waktu terus berjalan. Sejak hari itu, ayah jadi takut bicara banyak, takut salah bicara, takut menyakiti. Jadi ayah memilih diam. Lanjutnya, tapi sejak kamu tinggal bersama ayah beberapa minggu ini, ayah sadar diam itu bukan perlindungan. Ia bisa jadi dinding yang menghalangi cinta masuk. Aku tak sanggup berkata-kata. Air mataku jatuh tanpa izin. Semua hal yang kupikirkan tentang ayah mertua yang pendiam, yang sulit diajak bicara. Malam itu semuanya runtuh. Aku berdiri, lalu perlahan duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya. "Terima kasih sudah cerita, Pak. Saya senang bisa mengenal Bapak yang sebenarnya." Ia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata Pak Arwan basah. Malam itu, kami duduk dalam hening yang tak lagi dingin. Lilin perlahan mengecil, tapi kehangatan tetap tinggal di ruangan. Kami bicara sampai larut malam tentang hal-hal yang tak pernah terucap selama bertahun-tahun. Tentang masa kecil Fadil, tentang masa muda mereka, tentang kehilangan, dan tentang harapan yang perlahan tumbuh kembali. Namun, tak lama setelah malam penuh kejujuran itu, aku mulai melihat perubahan pada Pak Arwan. Ia mulai lebih sering diam kembali, bukan karena canggung, tapi lebih karena lelah. Tangannya mulai gemetar saat menyapu halaman, dan kadang ia hanya duduk menatap pohon sawo yang dulu jadi tempat kami mengobrol. Suatu pagi, saat aku menyiapkan sarapan, Fadil akhirnya pulang. Ia membawa koper dan senyuman hangat yang sudah lama kurindukan. Kami berpelukan lama di depan pintu, lalu segera menyusul Pak Arwan yang duduk di ruang tamu. Namun, saat melihat ayahnya, wajah Fadil berubah. "Pak, Bapak sakit?" tanyanya cemas. Pak Arwan tersenyum samar. "Tidak, Nak. Hanya waktunya ayah bicara." Malam itu, kami bertiga duduk bersama untuk pertama kalinya. Pak Arwan, dengan suara pelan namun penuh ketegasan, berkata, "Ayah ingin pulang ke rumah lama. Rumah di desa tempat ayah dan ibumu membesarkan Fadil dulu." Aku dan Fadil saling berpandangan. "Tapi Pak, di sini Bapak lebih nyaman. Kami bisa merawat Bapak," kataku pelan. Ia menggeleng lembut. "Ayah bahagia di sini. Tapi ada bagian dari hati ayah yang masih tertinggal di sana. Ayah ingin menghabiskan waktu yang tersisa di tempat yang penuh kenangan itu. Kalian sudah menjaga ayah dengan sangat baik. Sekarang, izinkan ayah menjaga kenangan ayah sendiri." Aku merasa air mataku mengalir lagi malam itu. Bukan karena marah, bukan juga karena sedih, tapi karena aku tahu, aku sungguh tahu. Keputusan itu bukan karena ia ingin pergi, tapi karena ia akhirnya menemukan kedamaian. Dan kedamaian kadang datang bukan saat kita tinggal, tapi saat kita pulang. 2 minggu setelah malam penuh kejujuran itu, kami mengantar Pak Arwan kembali ke rumah lamanya di desa. Sebuah rumah tua di tengah kebun kecil yang rimbun, dikelilingi pepohonan dan suara alam yang tenang. Meski catnya mulai pudar dan beberapa bagian atap terlihat usang, rumah itu berdiri kokoh, seolah menanti kehadiran penghuninya kembali. Pak Arwan tersenyum lebar begitu turun dari mobil.
Ia berjalan perlahan, menatap setiap sudut rumah seperti sedang menyapa sahabat lama. Sudah lama ayah tidak melihat halaman ini setenang ini, katanya, menatap pohon jambu yang dulu ia tanam bersama almarhum istrinya. Kami membantu membersihkan rumah itu bersama. Fadil memperbaiki pintu yang berderit, sementara aku mengelap perabot lama dan menata ulang dapur. Meski terasa melelahkan, ada kebahagiaan aneh dalam setiap gerakannya, seperti sedang membangunkan kembali sebuah jiwa yang tertidur. Beberapa hari setelahnya, kami pulang ke kota. Namun, tak ada yang benar-benar kembali seperti sebelumnya. Rumah kami terasa berbeda tanpa kehadiran Pak Arwan, seperti kehilangan sumbu tenang yang menjaga kehangatan menyala. Sejak itu, kami rutin mengunjungi desa setiap akhir pekan. Setiap kali tiba, Pak Arwan selalu menunggu di beranda dengan senyum hangat dan 2 cangkir teh hangat. Ia terlihat lebih damai, lebih hidup. Bahkan mulai berkebun lagi, menanam cabai, jahe, dan beberapa tanaman obat yang dulu digemari almarhum istrinya. Suatu hari saat kami duduk bersama di bawah pohon jambu, ia berkata, "Terima kasih karena sudah mengizinkan ayah pulang. Ini bukan soal meninggalkan kalian, tapi soal kembali menjadi diri sendiri." Kata-katanya menancap dalam. Aku memahami bahwa rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana hati seseorang merasa utuh. Dan bagi Pak Arwan, rumah tua itu adalah tempat hatinya bermula dan ingin berakhir. Waktu berjalan cepat. Setahun kemudian, kabar buruk datang. Pak Arwan jatuh sakit. Kami segera ke desa dan menemuinya dalam keadaan lemah, namun tetap tersenyum saat melihat kami datang. Ayah hanya sedikit lelah, katanya seperti biasa. Kami merawatnya selama beberapa hari. Malam ketiga, saat hujan kembali turun, seperti malam penuh lilin itu, ia memanggil kami. "Fadil, Rani," ujarnya pelan. "Ayah ingin kalian tahu, ayah bangga. Kalian menjadikan rumah ini hidup lagi, bukan hanya dengan canda tawa, tapi dengan cinta dan keberanian." Dan malam itu, di tengah hujan dan doa yang tak terdengar, Pak Arwan menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya tenang, seperti orang yang akhirnya pulang dengan damai. Kami menguburkannya di sisi belakang rumah, di bawah pohon jambu yang ia tanam bertahun-tahun lalu, di tempat yang ia cintai, dekat kenangan dan cinta lamanya. Setelah kepergian Pak Arwan, kami tak bisa lagi meninggalkan rumah itu begitu saja. Ada sesuatu yang mengikat kami, bukan sekadar warisan, tapi janji yang tak terucap untuk menjaga tempat ini tetap hidup. Beberapa bulan kemudian, setelah banyak pertimbangan, kami memutuskan pindah ke rumah desa itu. Fadil mencari pekerjaan yang bisa dilakukan jarak jauh, dan aku mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat. Kami merenovasi rumah perlahan tanpa mengubah jiwanya. Ruang tamu tempat Pak Arwan biasa duduk kini menjadi perpustakaan kecil. Dapur sederhana diubah menjadi tempat pelatihan memasak untuk ibu-ibu desa. Dan kebun kecilnya kini menjadi tempat anak-anak bermain, sambil belajar menanam dan merawat tanaman. Kami tidak hanya menjaga rumah, kami menghidupkannya kembali. Suatu malam, setelah lelah bekerja seharian, aku dan Fadil duduk di beranda. Di bawah langit penuh bintang, dengan angin malam membawa aroma tanah basah, aku berkata, "Fadil, rumah ini bukan sekadar rumah. Ini bagian dari kita." Ia menggenggam tanganku. "Ini tempat di mana semua dimulai, di mana ayah akhirnya bicara, di mana kita belajar menjadi keluarga yang utuh." Dan malam itu, aku sadar, rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ia adalah warisan yang tak ternilai. Bukan karena tanahnya, bukan karena bangunannya, tapi karena ia menyimpan semua cinta, luka, tawa, dan air mata yang membentuk kami jadi keluarga. Kini, anak kami bermain di halaman yang sama tempat Pak Arwan duduk menatap senja. Dan setiap kali bunga jambu gugur ke tanah, aku tahu kenangan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal, tumbuh, dan hidup bersama kami. Kami menjaga rumah itu seperti Pak Arwan dulu menjaga kenangannya. Dan kami tahu, selama hati kami tetap di sini, rumah ini akan terus hidup.